Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Jakwin, Jabal Quran Indonesia, Santren Tahfiz dan Bahasa Arab Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengajak kita semua untuk mengarungi samudra Al-Fatihah agar kita dapat mengambil hikmah dan mutiara yang terkandung di dalamnya. Surat Al-Fatihah tentu saja tidak asing bagi kita, menjadi bacaan keseharian kita, baik ketika sholat maupun di luar salat. Kita selalu familiar dengan bacaan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu kita perlu memastikan bahwa kita betul-betul dapat mengenali mutiara Al-Fatihah ini, agar kita semakin khidmat membacanya, semakin khusyuk ketika melafazkannya, tentu akan meningkatkan kualitas ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa disebut surat Al-Fatihah karena surat itu adalah Fatihatul Kitabi khattan. Yang pertama, sebagai pembuka Al-Quran secara tulisan. Wa tuftahul qiraah fis shalah. Dan juga dinamakan surat Al-Fatihah karena menjadi pembuka dalam setiap solat yang kita tunaikan. Dibuka solat itu dengan suratul Fatihah. Para pecinta ilmu rahimakumullah, kemudian sebahagian dari ulama mufassirin yang lain juga menyebutkan surat Al-Fatihah ini dengan sebutan Ummul Quran, Ummul Kitab. Berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab. Alhamdulillah adalah induk dari Al-Quran dan juga induk dari Al-Kitab. Was-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Dan dia juga merupakan surat yang mengandung 7 puji-pujian yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan Al-Qur'an yang agung, bacaan yang agung. Rawahut Tirmidzi. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang menyebutkan surat Al-Fatihah itu dengan sebutan As-Salah. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan sebutan salat. Mengapa demikian? Ini berlandaskan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat antara aku dan antara hambaku itu menjadi 2 bagian. Maka yang dimaksud salat dalam hadis qudsi ini adalah surat Al-Fatihah.
Karena lebih jauh dari dalam hadis qudsi tersebut dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu sebahagiannya adalah hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat pertama adalah puji-pujian dari hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 3 ayat yang sisanya adalah ruang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk meminta apa yang dia inginkan. Apa yang menjadi hajatnya. Yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ketika menyebutkan 3 ayat yang terakhir mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Allah menjelaskan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang mau dia minta. Di sela-sela bacaan 3 ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah disebut juga asy-syifa, sebagai penyembuh, sebagai pelipur dari kegundahan, kegelisahan, atau bahkan dari rasa sakit yang dialaminya, baik zahir maupun batin. Maka Al-Fatihah bisa menjadi asy-syifa. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang dibawakan oleh Abi Sa'id, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab syifaun min kulli summin. Surat Al-Fatihah insyaallah akan bisa menjadi obat penyembuh dari setiap racun atau penyakit yang bersarang pada diri seseorang. Sedikit saya ingin menambahkan satu cerita. Ada seorang dokter di tempat saya tinggal, kalau berobat kepada dokter tersebut, selesai memeriksa, memberikan obat, dia selalu berpesan kepada pasiennya, maaf Bapak Ibu, silakan diminum obat ini, tapi ya, jangan lupa dibarengi dengan doa kesembuhan. Jangan lupa dibarengi dengan doa sebelum meminum obat ini. Maka yang dimaksud oleh dokter tersebut adalah jangan lupa dibarengi dengan membaca suratul Fatihah. Jadi ini bisa jadi memang menjadi sesuatu yang insya Allah akan bisa kita rasakan keberkahan dari suratul Fatihah ini. Kemudian surat Al-Fatihah disebut juga Ar-Ruqyah. Dari Abi Sa'id juga membawakan satu hadis ketika ada seorang yang mengobati orang lain atau dia mengusir jin yang mungkin mengganggu bersarang pada diri seseorang. Maka setelah disampaikan kepada Rasul hal tersebut, bacaan suratul Fatihah itu dibacakan kepada orang tersebut. Rasul mengatakan, wa ma yudrika annahu ruqyah. Tidakkah kau ketahui bahwasanya memang surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Bacaan-bacaan yang bisa mengusir roh-roh jahat yang mengganggu seseorang. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Al-Fatihah disebut asasul Quran. Asas fondasi dari Al-Qur'an itu sungguhnya ada pada suratul Fatihah. Sehingga betapa dahsyatnya, keagungan, kemuliaan surat Al-Fatihah ini, dia bisa menjadi asas fondasi di mana surah-surah lainnya itu seluruhnya seolah-olah terbangun berdiri tegak di atas surat Al-Fatihah. Hal ini dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, mengutip pendapat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian
yang berikutnya surat Al-Fatihah disebut juga dengan Al-Kafiyah, yang mencakup atau yang mencukupi. Kenapa disebut demikian? Li'annaha takfi ma'adaha. Karena sesungguhnya dengan surat Al-Fatihah saja dia sudah cukup. Atau dia sudah mencakup selain dari surah-surah yang ada dalam Quran. Wala yakfi ma siwaha anha. Tapi surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan surah Al-Fatihah. Karena itu ada satu hadis juga yang menyebutkan Ummul Quran iwadun min ghairiha. Ummul Quran surat Al-Fatihah itu bisa dikatakan menjadi representasi dari surat-surat lainnya. Walaysa ghairuha iwadun anha. Tapi surah-surah lainnya tidak bisa mempresentasikan surat Al-Fatihah itu sendiri. Tidak bisa menjadi presentasi dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Ini menunjukkan tentang keagungan, kedalaman, dan daya cakup dari surat Al-Fatihah begitu luas. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 87, ini sebetulnya adalah makna lain dari surat Al-Fatihah juga, yang secara khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal mathani." Dan sungguh kami datangkan kepada engkau ya Muhammad 7 dari pujian-pujian. Yang dimaksud tidak lain adalah surat Al-Fatihah itu sendiri. Para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengantar mukadimah pendahuluan tentang mutiara Al-Fatihah, dan kita telah banyak mendapatkan ilmu mengenai nama-nama lain dari surat Al-Fatihah.